Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Purnamasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Deli Serdang.
Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Baiklah, untuk mengambil hikmah dari kegiatan acara virtual meeting kita di siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Untuk itu doa saya pimpin. Marilah kita semua Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sesuai dengan pengertian harafiah bahwa diseminasi itu adalah kegiatan penyampaian informasi, pengetahuan dan penelitian dilakukan oleh guru kami. Jadi dalam artian di sini kami sebagai warga sekolah atau saya sebagai kepala sekolah mendukung penuh kegiatan diseminasi ini dan harapan-harapannya bagaimana hasil dari diseminasi ini boleh menjadi mendapat pembiasan kepada rekan guru yang ada di sekolah ini dan bila mana lagi lebih kami ingin guru CGP kami ini menularkan dan mengaplikasikannya kepada rekan-rekan di luar dari sekolah kami. Tanpa panjang lebar, kami secara eksplisit dan khusus mengharapkan adanya perubahan yang nyata terhadap guru-guru dan murid-murid kami setelah kami mengikuti kegiatan diseminasi ini, di mana guru kami bisa lebih berbudaya positif di sekolah dan murid-murid kami dapat tercapai karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tanpa panjang lebar, demikianlah kata sambutan dari saya mewakili seluruh guru dan staf pegawai SPS SD Negeri 10 1979. Selamat pagi menjelang siang dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saur Siotang yang telah memberikan kata sambutannya sebagai bentuk dukungan beliau selaku Kepala Sekolah Ibu Rani Purnamasari CGP Angkatan 9 dari SDN 10 1979. Semoga apa-apa yang menjadi harapan Bapak Kepala Sekolah tadi dapat segera tercapai ya Pak. Amin. Baiklah, kita masuki acara ini, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan kita Ibu Rani Purnamasari. Kepada Ibu Rani Purnamasari, kami persilakan dengan segala hormat. Yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan kita Ibu Rani Purnamasari. Kepada Ibu Rani Purnamasari, baik, terima kasih Bu Moderator. Aduh, deg-degan saya ini. Baik, untuk Bapak dan Ibu guru hebat, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bisa berkenan hadir dan meluangkan waktunya. Salam dan bahagia bagi Bapak dan Ibu guru-guru hebat. Baik Bapak dan Ibu guru, ini adalah susunan acara kita yang sudah dibacakan oleh moderator. Dan kita lanjut sebelumnya, ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Maka dari itu kita hadir seutuhnya atau mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, singkirkan sejenak semua beban, agar lebih fokus untuk belajar. Ayo Bapak dan Ibu, kita tenangkan dulu. Tadi saya udah storing aja ya. Saya pikir nggak akan berjalan lancar ini. Baik, kita akan beri waktu
1 atau 2 menit untuk menenangkan pikiran kita. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, materi pembahasan saya hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan belajar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan diskusi kita hari ini, matikan mikrofon jika tidak berbicara, kemudian nyalakan kamera biar terlihat wajah dan cantik dan gantengnya ya Bapak dan Ibu Guru. Kemudian mengangkat tangan jika ingin berbicara, dan menuliskan di kolom chat jika ada yang ingin dituliskan. Baik Bapak dan Ibu Guru, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Ya, Ibu Dorli? Ya, Bu Dorli, silahkan. Oh, buka antrian ya. Iya, Bu Dorli? Oke, tunggu saya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran saya adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif di sekolah itu tentunya sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Pasti Bapak dan Ibu Guru sudah pernah melakukannya di sekolah, namun masih belum sefamiliar sekarang ya Bapak dan Ibu Guru. Kita sudah sering melakukannya. Baik, pembahasan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma yang dimaksud adalah perubahan cara pandang dan berpikir tentang sekolah dan murid-murid yang harus selalu mendapat keberpihakan maksimal. Dalam konteks ini, Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 dalam modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ki Hajar Dewantara secara eksplisit mengatakan untuk menerapkan disiplin positif di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Baik Bapak dan Ibu Guru, kita saksikan dulu video berikut. Saya keluarkan dulu ya Bapak Ibu.
perubahan paradigma berpikir saya yang saya tuangkan dalam sebuah karikatur. Sampainya di dalam kelas, Bu Rani memasang wajah yang sangat serius. Selamat pagi anak-anak, kumpulkan PR kalian sekarang. Selamat pagi, Bu. Syukur tadi malam aku udah ngerjain. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Gimana nih teman-teman? Aku belum siap PR-nya. Baik, silakan kumpulkan ke depan. Bu Guru, si Ari belum siap. Ari, benar kamu belum siap PR? Berdiri di depan kelas. Iya, Bu. Saya belum siap. Dengan wajah sedih, Ari pun berdiri di depan kelas dan dia sangat malu. Kebetulan Pak Heru lewat di depan kelas Bu Rani dan melihat semua kejadian itu. Kemudian mereka berdua bertemu di lorong sekolah. Pak Heru menyapa Bu Rani. Selamat siang Bu Rani. Kalau boleh tahu, tadi Ari kenapa berdiri di depan kelas? Pak Heru, selamat siang Pak. Iya, tadi Ari tidak siap PR-nya, jadi saya setrap deh. Apakah sudah Ibu tanyakan alasan mengapa dia tidak mengerjakan PR, Bu? Anak-anak memang begitu Pak, malas belajar. Kalau kita biarin, nanti bisa keterusan. Itu benar, Bu. Kita tidak boleh membiarkannya. Namun, kita sebagai pendidik harus bijaksana. Kita tanyakan terlebih dahulu alasannya. Iya sih Pak, sudah saya tanya, tapi kok malah menangis? Maaf, Bu. Kita sebagai pendidik harus menjadi pamong yang memberikan tuntunan dan arahan kepada anak agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Maka dari itu Pak, saya berikan hukuman berdiri di depan kelas agar si Ari tidak mengulanginya dan pasti nanti dia akan mengerjakan PR. Sekali lagi mohon maaf ya Bu. Sebagai pendidik, kita diibaratkan seperti Pak Tani dan anak diibaratkan seperti tanaman, serta sekolah itu adalah lahannya. Lah, petani Pak, kita kan guru, mengapa diibaratkan sebagai petani? Kita bicarakan sebentar di kantor Bu. Saya letakkan buku ini dulu di meja. Oh, baik Pak. Coba lihat ilustrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini deh Bu. Setelah Ibu lihat dan pahami, pasti cara berpikir Ibu akan berubah. Masa sih Pak? Saya jadi penasaran. Coba saya lihat. Bu Rani pun mempelajari ilustrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah Pak, ini laptopnya. Terima kasih Pak Heru sudah memberitahu informasi yang sangat penting bagi saya. Insya Allah saya pasti akan berubah. Iya Bu, terima kasih kembali. Jangan marah-marah lagi ya Bu, nanti cepat tua. Rani memanggil Ari untuk berbicara berdua dan menanyakan alasannya tidak mengerjakan PR. Ternyata rumah Ari kebanjiran dan semua bukunya hanyut terbawa air sungai. Karena Ari tinggal di bantaran sungai. Jika hujan deras, rumahnya pasti banjir. Ibu Rani memeluk Ari dan meminta maaf. Keesokan harinya, Bu Rani masuk ke dalam kelas dengan senyuman dan penuh semangat. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Udah sarapan? Ada yang belum? Oke, baik anak-anak Ibu, hari ini kita bertemu kembali dan kita akan belajar ya. Sudah siap? Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang pendidikan pun berubah. Sebagai guru, harus menjadi pendidik yang dapat menuntun atau pamong, mengarahkan dan tidak lagi menganggap anak sebagai kertas kosong seperti robot yang bisa dipaksa sesuai dengan kehendak kita. Yang terpenting adalah menjadi model yang hidup untuk bisa menginspirasi peserta didik. Dalam menuntun, saya akan menggunakan trilogi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan,
Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun keinginan, motivasi dan semangat, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, disiplin positif. Nah, setelah berubah paradigma tadi, kemudian kita masuk ke dalam disiplin positif. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi internal. Coba perhatikan Bapak dan Ibu pertanyaan pemantik yang ada di slide. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Kemudian bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga di lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk permintaan maaf saya, kita ice breaking terlebih dahulu. Seorang siswi kelas 6 yang bernama Meka kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika bapak atau ibu guru sedang rapat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Meka. Silakan duduk. Ibu mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat bapak dan ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya, Bu. Lalu kalian pergi kemana? Dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe, Bu. Baik, Meka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe manfaatnya apa? Tidak ada, Bu. Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos, Nak? Kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos, Bu. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah, Bu. Saya minta maaf. Saya tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak dan Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Bu. Baik, Meka. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu.